Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom. Video ini untuk memenuhi tugas saya, tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Saya dari kelompok 3 dan tugas ini untuk memenuhi tugas soal nomor 12. Nah, untuk soalnya, buatlah program untuk menentukan apakah string yang diinputkan oleh pengguna merupakan suatu palindrom atau bukan. Nah, untuk deskripsi dan logika programnya, program ini bertujuan untuk mengecek apakah suatu kata yang dimasukkan oleh pengguna adalah palindrom atau tidak. Program akan menggunakan rekursi untuk melakukan pengecekan apakah suatu kata merupakan palindrom dengan membandingkan karakter dari awal dan akhir kata hingga mencapai titik tengah. Pertama, pengguna akan diminta untuk memasukkan sebuah kata. Kata yang dimasukkan kemudian disimpan dalam variabel kata, lalu selanjutnya pengecekan palindrom dengan rekursif. Nah, fungsi rekursif cek palindrom di sini terdapat string s, integer kiri, integer kanan. Nah, digunakan untuk membandingkan karakter pertama, yaitu ini kr, artinya variabel kiri disingkat menjadi KR dengan karakter terakhir yaitu kanan. Nah, kemudian jika kedua karakter tersebut tidak sama, maka kata bukan palindrom. Jika kiri sudah lebih besar atau sama dengan kanan, berarti seluruh pasangan karakter telah dibandingkan, sehingga kata dianggap palindrom. Rekursif berjalan dengan memanggil dirinya sendiri dengan kiri ditambah 1 dan kanannya itu dikurang 1. Ini untuk memajukan indeks awal dan mundur indeks akhir. Terakhir, output hasil pengecekan jika fungsi cek palindrom mengembalikan true, program akan mencetak string tersebut adalah palindrom. Nah, jika mengembalikan false, maka program mencetak string tersebut bukan palindrom. Untuk flowchartnya, nah di sini untuk fungsi mainnya itu pertama start, lalu input kata, selanjutnya cek apakah cek palindrom kata itu 0, kata length ini untuk panjang katanya atau panjang karakternya dikurang 1. Nah, jika dia true, string tersebut adalah palindrom. Kemudian langsung end. Selanjutnya jika dia false, string tersebut bukan palindrom, lalu end. Selanjutnya untuk fungsi cek palindrom, pertama itu start, mulai, lalu cek kondisi if apakah KR itu lebih dari sama dengan apakah kiri itu lebih dari sama dengan kanan. Jika dia true, dia akan return true, mengembalikan true. Nah, jika dia false, dia langsung mengecek kondisi yang lain, apakah S ini untuk indeks kirinya itu tidak sama dengan S indeks kanan. Jika dia true, maka dia return false, lalu end. Nah, jika dia false, dia akan cek palindrom. Ini juga return cek palindrom S, kiri ditambah 1, kanan dikurang 1, lalu end. Nah, di sini tuh setiap fungsi itu dibedakan untuk flowchartnya, begitu juga untuk pseudocode-nya dia dipisah. Nah, untuk pseudocode-nya, deklarasi variabel, ini variabel kata dengan tipe data string, lalu mulai. Ini untuk in main, kemudian fungsi main. Kemudian untuk menginputkan kata, ini read kata, lalu mengecek kondisi, kondisi if cek palindrom kata, 0, kata lain ini panjang string dikurang 1. Kemudian jika dia benar, maka cetak string tersebut adalah palindrom. Jika tidak, maka cetak string tersebut bukan palindrom, lalu end. Nah, ini untuk rekursinya, fungsi rekursif. Pertama, deklarasi variabel S dengan tipe data string, lalu variabel kiri dan kanan tipe data integer. Cek kondisi apakah kiri itu lebih dari sama dengan kanan. Jika ya, maka cek palindrom S kiri kanan itu true, return true.
Jika tidak, maka dia akan mengecek kondisi if lagi. Nah, meskipun ini ya dia tetap masuk ke if karena ini if dan if. Cek kondisi if s indeks kiri, apakah indeks kiri tidak sama dengan s indeks kanan. Nah, jika ya, dia akan cek palindrom s kiri kanan itu return false. Jika tidak, maka dia masuk ke else. Cek palindrom S kiri kanan itu diisi dengan cek palindrom S kiri ditambah 1 kanan dikurang 1. Nah, langsung saja untuk program C++ nya. Pertama, masukkan file header iostream, plot iostream. Include iostream ini untuk memungkinkan kita menggunakan kode cin, cout, dan ndl, kemudian using namespace std agar bisa menggunakan fungsi dan objek dari std tanpa menuliskan std lagi secara eksplisit atau menuliskan std di setiap bagian depan kode cin, cout, dan lain-lainnya. Lalu kita masukkan fungsi rekursifnya dengan tipe data bool, yaitu mengecek benar salah. Nah, di sini kita gunakan variabel val, cek palindrom, lalu string s, integer kr, integer kanan. Nah, fungsi rekursif ini untuk mengecek apakah string s adalah palindrom. Kemudian masukkan program di dalamnya. Pertama, kondisi if apakah kiri itu lebih dari sama dengan kanan. Jika ya, maka dia return true. Nah, selanjutnya dia mengecek lagi apakah s indeks kiri itu tidak sama dengan s indeks kanan. Nah, jika dia bernilai benar, maka dia return false. Nah, di sini untuk kondisi if yang pertama, jika indeks kirinya lebih besar atau sama dengan kanan, berarti ini sudah dicek keseluruhan. Kemudian untuk kondisi if yang kedua, jika karakter di indeks kr dan km itu tidak sama, berarti dia tidak palindrom. Selanjutnya, jika tidak, maka dia mengecek else. Nah, di sini bisa juga langsung return cek palindromnya itu skr kanan diisi dengan cek palindrom skr ditambah 1 kn dikurang 1. Ini untuk memeriksa karakter berikutnya dari kiri.
dan kanan. Kemudian masuk ke fungsi inMain. Nah, untuk inMain-nya kita deklarasikan variabel s untuk menyimpan katanya, lalu cetak ke layar pesan, masukkan kata. Kemudian baca variabel kata. Ini ganti s kata. Lalu masuk kondisi if untuk memanggil fungsi ini check palindrom dengan parameter awalnya itu 0, karakter pertama, dan kata length kurang 1 itu sebagai karakter terakhirnya. Nah, di sini kita masukkan if check palindrom kata dikurang 1. Nah, jika dia true maka cetak ke layar kata string tersebut adalah palindrom. Sini kita tambahin untuk enternya dln, disingkat n. Kemudian jika dia salah maka else, lalu cetak pesan ke layar string tersebut bukan palindrom. Kemudian kita run. Nah, masukkan kata misalnya nababan. Nah, string tersebut adalah palindrom. Kita perhatikan dari string akhirnya itu jika dibaca ke depan dia tetap sama, sehingga string tersebut adalah palindrom. Misal kita masukkan string yang lain, Witri. Nah, string tersebut bukan palindrom karena jika dibaca dari belakang dia tidak sama. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.